tangannya mana dulu nih? Apa semua hari ini sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sakit ya? Tidak. Terus hari ini semua semangat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Coba perhatikan dulu bajunya, ya. Rapi ya, bajunya ya. Alat tulisnya boleh dikeluarkan, letakkan di atas meja. Oke, berarti semua kalian sudah siap untuk belajar. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau dulu ketua kelasnya Fajri, silakan pimpin dulu nak doa. Belum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Fajri sudah pimpin doa. Apakah hari ini semua hadir anak-anak? Hadir. Semua hadir ya. Anak-anak, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kita ini tinggal di daerah perkebunan apa ya? Sawit. Perkebunan sawit? Nah, perkebunan sawit pasti ada makhluk hidup yang tinggal ya, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, itu tanya, hewannya apa saja yang bisa tinggal di daerah perkebunan sawit? Ular, terus apa lagi? Tikus, biawak, apa lagi? Burung, apa lagi? Apa? Monyet. Itu hewan-hewannya ya, yang biasa kita lihat di daerah perkebunan sawit. Kalau tumbuhannya apa? Sawit udah pasti. Apa lagi? Iya, ya ada tumbuhan lainnya, rumput. Nah, baik hewan tadi yang kamu sebutkan satu persatu dan tumbuhannya, mereka tinggal di suatu tempat yang namanya apa? Lingkungan. Nah, lingkungan itu ya terjadi yang namanya hubungan timbal balik yang disebut apa? Ada yang tahu? Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang itu, hubungan antara makhluk hidup di dalam ekosistem. Tujuan belajar kita adalah melalui diskusi dan pengamatan penggunaan media augmented reality, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari ekosistem dengan benar. Kemudian melalui diskusi ya dan menggunakan pengamatan media AR, kamu dapat menganalisis komponen-komponen ekosistem dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan pengamatan media AR, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan di dalam ekosistem dengan benar. Tujuan yang keempat, melalui diskusi dan pengamatan media AR, peserta didik dapat menganalisis lingkungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dengan benar. Nah, yang kelima, melalui diskusi juga kamu dapat menyajikan jaring-jaring makanan dalam bentuk gambar dengan benar. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini ya, untuk kamu adalah mengetahui pengertian ekosistem, mengetahui komponen-komponen ekosistem, kemudian mengetahui peran makhluk hidup pada ekosistem dalam kehidupan sehari-hari, dan mengetahui peran rantai makanan sebagai kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Aku mau menyajikan sebuah masalah kepada kalian. Oke, kelihatan? Iya, ini Ibu ambil artikelnya dari media online. Basmi tikus, 100 ular sawah dilepas di Sleman. Coba, boleh kamu baca dulu, kamu amati. Prihatin karena terus-menerus gagal panen akibat diserang hama tikus, sekitar 100 ular sawah jenis piton itu dilepas di area persawahan desa Arbomulyo, Kecamatan Cangkringan, Sleman. Dari masalah ini, apa yang dapat kalian amati? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silakan Dinda. Kenapa ular sawah dapat membasmi tikus? Oke, bagus. Inilah rumusan masalah yang teman-teman saya sebutkan. Inilah nanti yang akan kalian kerjakan di LKPD yang akan Ibu bagikan. Oke, sampai di sini paham? Masing-masing kelompok sudah dibagikan dan akan Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, paham? Oke, silakan masing-masing perwakilan kelompok ke depan ambil LKPD-nya. Ya, ambil boleh.
Sudah dapat semua KPD-nya? Sudah. Oke, dengarkan ibu dulu arahan dari ibu untuk mengerjakan LKPD-nya, langkah-langkahnya. Oke, nanti kamu di bagian depan kamu isi ya nama kelompok kamu dan nama teman-teman kelompok kamu. Kemudian seperti yang sudah ibu tampilkan, masalahnya adalah basmi tikus raksasa lepas di Sleman. Nanti ini kamu identifikasi lagi, baca dengan benar ya, dengan seksama. Kemudian kamu rumuskan masalahnya ya. Sudah pernah juga kita membuat rumusan masalah ya, yaitu buat dalam bentuk pertanyaan. Kenapa pada lemah semua ini? Coba dulu tepuk semangat. Semangat dong ya. Oke, lanjutkan ya. Nanti buat rumusan masalahnya di kotak rumusan masalah. Ya, apa saja yang dapat kamu identifikasi dari masalahnya. Kemudian kamu cari informasi sebanyak-banyaknya, ya, dengan menggunakan media HR. Nanti Ibu jelaskan caranya dan gunakan buku paket ataupun internet. Setelah itu diskusikanlah bersama dengan teman kelompokmu pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, kemudian tuliskan di hasil diskusi. Akan kerjakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Dan saya Dika Chandra Winata dan ini Linda, Al-Fadri, Azam, Merlina Sari. Saya persilakan dengan Winda. Adapun rumusan masalah nomor 1, mengapa ular sawah dapat membasmi tikus? Nomor 2, apa jenis ular yang sudah membasmi tikus? Nomor 3, apa peran ular dan tikus dalam rantai makanan? Jawabannya 1. Karena ular sawah merupakan predator alami yang memakan tikus. 2. Jenis ular piton. 3. Ular sebagai konsumen tingkat 2, sedangkan tikus sebagai konsumen tingkat 1. Jadi ular memakan tikus. Untuk ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dan makanan yang telah kami diskusikan. Ini padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung, dan yang terakhir dimakan oleh cacing. Dan padi ini menjadi produsen, belalang menjadi konsumen tingkat 1, katak menjadi konsumen tingkat 2, ular menjadi konsumen tingkat 3, dan burung menjadi konsumen tingkat 4, dan yang terakhir cacing menjadi pengurai. Baiklah teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Apabila ular sawah tidak dilepas, apa yang terjadi? Saya akan menjawabnya. Jika ular sawah tidak dilepas, maka hama tikus semakin meningkat yang dapat merusak planting warga di Sleman. Apakah sudah cukup? Oke. Tepuk satu dulu anak-anak. Anak-anak, tadi kalian semua sudah melakukan presentasi. Tepuk tangan dulu supaya kalian semangat. Masalah yang kita bahas itu adalah tentang apa? Tentang hama tikus. Dibasmi dengan menggunakan apa? Ular sawah. Berpasak ular sawah. Nah, ternyata setelah tadi kalian presentasi ya, bagus-bagus semua presentasinya. Itu mengenai hama tikus yang dibasmi oleh ular. Ternyata ada hubungan antara tikus dengan ular sawah, ya, di mana ular sawah sebagai predator alami yang dapat membasmi hama tikus. Kita tinggal di lingkungan apa? Sawit. Apa saja hewan yang terdapat
lagi ke kebun sawit? Iya. Nah, kalian juga harus tahu ekosistem itu mempunyai komponen-komponen, disebut ada komponen abiotik dengan komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen yang termasuk makhluk hidup. Contohnya apa? Tumbuhan. Iya, contoh tumbuhan apa? Rumput, ya. Nah, kita juga tadi sudah belajar tentang apa lagi tadi? Tentang rantai makanan, ya. Ada yang membuat tadi kelompoknya rantai makanan di ekosistem sawah. Apa saja tuh contohnya? Yang pertama tadi udah pasti padi. Padi dimakan apa? Ada yang membuat tadi belalang, ya. Ada yang membuat tikus. Sekarang saya mau tanya juga nih. Nah, apa sih pelajaran apa yang paling kalian sukai? Ada yang memberikan pendapat? Ayo Paris, menurut kamu pelajaran apa yang paling kamu sukai? Bagian apa yang paling kamu sukai saat kalian tadi? Nah, iya Paris, apa yang paling kamu sukai? Tentang rantai makanan kamu suka tadi? Menggunting-gunting ya? Iya. Kamu tadi buat ekosistem apa di rantai makanan? Ekosistem apa? Di sawah ya? Iya. Kelompok Paris tadi membuat ekosistem di sawah. Nanti gambar-gambar tadi untuk membentuk sebuah rantai makanan. Pintar. Kemudian juga tadi ibu lihat jaring-jaring makanan itu juga udah bagus semua. Nah, kalau Fajri, apa yang paling kamu sukai nak pada hari ini? Ya, coba. Masak apa? Kalau begitu, ibu mau tes kalian dengan memberikan tes evaluasi ya menggunakan Google Form. Semua sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Oke, nah anak-anak, kita sampai di akhir pelajaran. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini dan kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan materi yang baru. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau kesediaan dari satu orang untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa? Oke, silakan aja. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan apa yang selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelum menutup pertemuan hari ini, Ibu mau ambil dulu semangat kalian. Selamat pagi. Tepuk semangat.